bekerja di sana baru sekitar 3 bulanan, saya merasa bahwa ini bukan panggilan hidup saya. Saya nggak merasa saya bangun pagi, pulang, kemudian saya puas dengan itu. Karena saya tipe yang melihat sebuah proses. Saya nggak melihat diri saya terproses di situ. Jadi terlalu gampang mungkin ya Pak ya? Bukan Nggak challenging ya atau gimana? Karena setiap orang sekali lagi punya preference beda-beda ya? Beda-beda. Jadi saya nggak mengatakan bahwa orang yang bekerja itu salah. Saya nggak mengatakan demikian. Karena dia yang menyekolahkan Pak Oscar di Singapura, berharap di sana bisa jadi orang, bisa sukses besar di Singapura, nggak usah pulang ke Indo juga nggak apa-apa gitu. Berjuang dari awal, karena mungkin berangkat dari story dia adalah seorang supir ya, seorang supir yang kemudian jadi sales, yang berjuang mati-matian, dia tahu betapa pahitnya membuka usaha itu. Ya, berbisnis itu susah ya, karena bisnis itu lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Startup juga begitu ya. Makanya, tapi saya memaksakan diri dengan ditentang orang tua, jadi orang tua nggak mendukung sama sekali. Makanya kantor pertama saya dulu di warnet. Di warnet ya? Karena dulu belum ada coworking kan, kalau sekarang kan sudah enak. Udah enak sekarang. Ada coworking, ada ini. Kalau dulu satu-satunya coworking adalah warnet. Jadi bayar ya berapa ribu per jam gitu ya? Enggak, saya dealing sama yang punya warnet. Oh, udah bisa dealing sama yang punya warnet guys, luar biasa. Saya dealing sama punya warnet, saya bilang, Pak, bagaimana kalau saya sewa meja ini selama jam kerja 8 jam sehari selama sebulan? Karena belum ada konsep coworking saat itu. Luar biasa nih Pak Oscar. Udah sama orang warnetnya langsung 8 jam per hari gue sewa. Kemarin ingat nggak berapa sewanya 8 jam per hari? 1 bulan kita sewa 800.000. 800.000 ya? Per kursi. Per kursi ya? Per kursi. Wow. Kita akhirnya kan sewa 4 kursi ya, 4 kursi. Di warnet tuh kerjanya ya? Iya. Tapi ada yang main game, Pak Oscar berempat kerja ya? Betul, kita pilih tempat di pojokan gitu. Sekarang tim yang ikut saya waktu itu sekarang sudah menjadi salah satu senior programmer di Gojek. Saya ingat banget. Wow. Ternyata orang-orang yang dulu pernah ikut kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng cukup sukses itu, saya cukup bangga. Udah berkembang sekarang. Walaupun dia di perusahaan lain, ya, tapi Pak Oscar tetap bangga dan hubungan tetap baik ya. Tetap baik. Tetap baik ya. Dari sini saya bisa menilai bahwasanya Pak Oscar memang sangat suportif sekali, kayak pilihan orang. Dia mau mungkin kayak saya mungkin saat ini di usia saya sekarang 25, saya nyaman dengan mobil yang bagus mungkin ya, tapi Pak Oscar mengatakan itu pilihan. Karena Pak Oscar lebih menikmati proses. Ya. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak Oscar, mungkin boleh sharing ke teman-teman. Apa sih goals terbesar Pak Oscar yang membuat Pak Oscar bisa terus semangat? Apa yang mau Pak Oscar achieve nih? Dream-nya. Pasti ada kan? Saya itu tipe yang merasa hidupku singkat. Ya. Oke. Hidup singkat, dan kita itu seperti kembang api. Hidup kita itu seperti kembang api. Jadi kita melesat ke atas, kemudian pada saat terakhir hidup kita akan boom. Ya. Nah, yang penting adalah bagaimana membuat kembang api kita itu terlihat bagus, cantik ya, bisa kelihatan semakin banyak orang dan bisa dinikmati banyak orang. Jadi hidup saya itu tentang bagaimana kita bisa memberi kepada orang lebih banyak lagi, bagaimana kita bisa berguna untuk orang lebih banyak lagi. Makanya saat ini selain di Inditex, kita juga ngembangin satu semacam venture capital ya, kecil-kecilan. Jadi VC ya. VC, saya ada invest di beberapa startup yang kita merasa dia potensial punya visi ya, sama dengan saya. Ya, jadi seperti kita ada ngembangin ekosistem sampah, kita ada ngembangin pendanaan untuk charity, lain sebagainya. Karena berarti bagi Pak Oscar, hidup itu bukan untuk diri sendiri pada akhirnya, tapi bagaimana kita bisa memberi to the society, membantu berkontribusi ke negara, ke masyarakat. Berarti yang membuat Pak Oscar goals terbesarnya itu pengen one day hidup ini singkat, ketika nanti kita udah nggak ada, kita tetap dikenal, karya kita tetap melegenda ya. Legacy ya. Mungkin saya lebih tipe yang lebih suka legacy ya. Sama seperti Steve Jobs ya, dia udah nggak ada, Apple-nya tetap diingat itu punya Steve Jobs. Itu mungkin kisah yang paling suksesnya ya. Yeah, one of the success story ya. Berarti legasinya itu ada gitu ya. Mungkin karena barangkali Steve Jobs juga sama-sama dari Buddhis pendidikan. Ya, kalau dipikir-pikir ya. Iya. Dia kan sempat sebelum buka Apple, dia sempat bermeditasi ke India. Iya.
Bener. Tapi against ya ini di sini di konten ini kita tidak membahas agama atau apapun, itu pilihan kalian. Pilihan. Nah ini kan Pak Oscar membahas prinsip dia yang hidup di lingkungan Buddhis. Kalau misalnya teman-teman mungkin Kristiani atau Muslim, itu pilihan kalian. Baik lagi kita ambil positif aja Jadi ya. agama saya sebenarnya bukan Buddhis ya. Oh, bukan ya? Agama saya bukan Buddhis. Cuma saya dulu besar Di di lingkungan Buddhis. lingkungan Buddhis. Ya. Kemudian pendidikan saya sebagian besar Katolik. Hmm. Dan saya sangat dekat dengan karyawan ayah saya dulu di lingkungan Muslim juga. Jadi Ah. cukup Pancasila. Ya kita kan di Indonesia ini ada 5 agama. Jadi saya juga nggak pernah menilai orang dari agama dan rasnya, itu nggak boleh. Karena ya apapun agama orang, kadang-kadang kita terlahir tidak memilih. Yes. Agama itu pilihan orang tua sih, menurut saya ya. Karena kalau kita bilang kita bebas memilih agama, nggak juga. Coba kamu lahir di keluarga Muslim terus kamu pindah, kan kamu pasti bermasalah sama orang tuamu. Jadi sebenarnya tidak segampang itu. Oke, back to the topic. Jadi Pak Oscar luar biasa sekali. Yang membuat Pak Oscar semangat terus adalah bagaimana berkontribusi terus ke masyarakat. Tapi kan gini, secara realistis nih, kita butuh uang dong. Iya dong. Untuk betul. hidup. Kita mau berkeluarga, Yes. ya kan. Masa Pak Oscar dari waktu muda nih, anak muda kan pasti punya desire yang besar. Nggak ada keinginan terlintas pengen beli rumah untuk orang tua, pengen beli mobil untuk istri, mungkin pengen ke luar negeri, jalan-jalan, traveling, itu kan menghabiskan uang. Ya. Nggak pernah punya dreams yang material gitu, nggak pernah. Punya dong. Saya berpendapat bahwa uang itu salah satu paling penting dalam hidup. Uang penting ya berarti ya? Uang itu salah satu paling penting. Kenapa? Karena uang adalah bensin dalam hidup. Oke, Uang adalah Menarik sebuah energi. energi ya. Ya. Kalau kita nggak punya uang, apapun yang mau kita achieve akan lebih susah. Ya, gampang gini. Kita mau memberikan orang tua kita misalnya suatu kenyamanan, satu rumah. Tanpa uang mungkin aja kita cari tanah di pinggir hutan, kita bangun, Iya, which is possible. bener. Tapi akan sangat susah dan mungkin orang tua nggak nyaman di sana. Repot ya? Repot. Tapi kalau kita punya uang, kita akan punya cara untuk membahagiakan orang Lebih gampang. Nah, bagaimana membuat keluarga nyaman ya kita harus tanggung jawab kan sebagai karena istri kan Ya. adalah individu yang sudah ikut kita. Kita Betul. harus bertanggung jawab membahagiakan mereka kan. Karena mereka bisa jadi dari kecil dibesarkan orang tuanya, Yes. masa ikut kita susah kan, nggak lucu. Ya? Betul. Makanya uang itu penting. Uang itu penting ya. Jadi kalau orang yang tahu saya, mereka menganggap saya sangat materialistis dalam hal melihat uang sebagai segalanya. Karena saya percaya tanpa uang kita nggak bisa do anything. Bahkan untuk membantu orang pun nggak bisa. Saya punya pengalaman dulu waktu saya kecil, saya kan dikasih uang jajan. Dikasih uang jajan, saya membantu pengemis. Tanpa uang, Ya. ternyata saya nggak bisa bantu. Benar. Nah, itu yang mengajari saya ternyata uang sangat penting. Tapi uang bukanlah tujuan akhir. Uang bukan tujuan. Tapi uang itu bensin untuk mencapai tujuan akhir. Yes. Iya. Karena kalau tanpa uang juga kita mau ngerjain project, kita juga nggak bisa gaji karyawan, Betul. kita juga nggak bisa ada keuangan itu penting ya, apalagi untuk operational cost segala macam, Iya. sewa gedung, beli kantor segala macam juga penting ya. Tapi kalau untuk Pak Oscar sendiri berarti uang bukanlah akhirnya, bukan end game-nya ya. Bukan. Uang ini bensin Ya. untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menciptakan satu karya yang bisa jadi legacy. One day kita udah nggak ada, anak kita masih ada cucu kita dikenal sebagai orang yang meninggalkan legacy ini. Ya. Wah, luar biasa sekali Pak Oscar. Wah, boleh nggak Pak Oscar mungkin kasih tips sedikit buat teman-teman para trader, para entrepreneur yang pemula, karena mereka masih insecure, masih belum mencari jati diri, masih bingung. Gimana sih biar bisa seperti Pak Oscar, sesukses Pak Oscar di usia yang sangat muda, 36 tahun, bisa punya satu company yang luar biasa sekali. Itu gimana caranya Pak Oscar? Wah, kalau bilang sukses, saya Indra lebih sukses dari saya. Umur 25 Gimana? sudah achieve sesuatu yang saya kira banyak didamkan banyak orang ya. Amin. Amin. Sesuatu yang luar biasa. Maka saya ngelihat anak-anak muda sekarang itu jauh lebih baik dari saya. Oh. Saya kan umur 35 nih. 35-36 lah ya. Merasa saya masih muda. Tapi Ya. kalau kita lihat dari sisi Indra akan manggil saya mungkin sisi 12 tahun sisi yang cukup besar sih. Ya. Kalau kita waktu kecil mungkin manggil saya Om gitu. Oh iya ya. Mungkin saya masih bisa manggil Ko lah, Ko Oscar lah. Oscar, Pak Oscar masih bisa lah. Jadi menurut saya sih anak-anak muda sekarang luar biasa. Cuma saran saya pada saat kita masih muda, ada baiknya kita itu berani mengambil resiko, Explore ya. explore. Kenapa? Karena sebelum umur 30, lakukanlah kesalahan sebanyak-banyaknya. Oke. Lakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Cobalah sesuatu hal yang menurut yang nggak akan kamu sesali pada saat sudah berumur 30 ke atas belum melakukan. Kalau memang sudah kalian umur 30 ke atas, nggak apa-apa, lakukanlah yang kira-kira
resikonya medium risk, sehingga waktu umur 40 kalian nggak menyesal. Lebih konservatif ya, waktu Ya. umur 40 nggak apa-apa. Tapi waktu muda hajar aja. Hajar semua. Kenapa? Karena pada saat kita umur 20 hingga 30, kita melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya, kita melakukan dalam tanda kutip menghilangkan uang sebanyak-banyaknya, yang kita hilangkan itu cuma porsi kecil. Ketika umur 20-30 ya. Karena kalau kita bekerja, kita berkarir, kita berusaha, uang yang kita dapatkan ya segitu kurang lebih. Nah, tapi kalau kita konservatif, ya efek lipat gandanya akan kecil. Compounding interest. Ya, compounding interest kecil. Tapi kalau kita berani taking risk, ada possibility kita bisa multiply-nya lebih besar. Oke. Wah, ini satu pelajaran yang luar biasa dari Pak Oscar sendiri, seorang CEO Indodax. Ya, selagi masih muda kalian semua ya, umur 20-30 ya terutama. Jangan takut untuk mengambil risiko. Hajar aja ya. Karena kalian mau nabung itu nggak akan mengubah hidup Anda kemana-mana. Mau nabung sehemat apapun, nggak akan bisa ya. Ingat, hemat tidak pernah membuat orang kaya. Wah, iya sih. Hemat itu membuat Anda tidak kekurangan makan, Tapi tidak akan pernah kaya. tapi tidak membuat kaya. Kalau mau kaya mau gimana, Pak? Taking risk. Taking risk. Gila sih. Jadi ini satu ilmu yang berharga banget. Tapi saya pause kali ini kita sharing ya. Saya pernah mengalami masa karena mungkin saya umur 25 kan. Baru-baru aja nih, berapa bulan yang lalu, 6 bulan lalu, saya merasa kayak semua udah cukup lah. Umur 25, kebetulan saya punya pasangan yang akan menjadi istri saya juga berasal dari keluarga yang lumayan, yang gak kekurangan juga. Jadi saya merasa saya kehilangan motivasi. Karena saya berangkat dari keluarga yang sederhana, bahkan bisa dikatakan lumayan kekurangan juga, dan mobilnya nggak bisa, Bos. Saya itu dulu satu keluarga, papa, mama, adik sama saya, kalau mau pergi makan berempat naik motor. Sama dong. Sama. Berempat ya? Saya Naik motor saya, juga? Ayah saya punya anak 5. Oke. Waktu itu kan kondisinya masih 4 anak ya. Hmm. Jadi naik motor kita berlima karena Berlima? anaknya masih kecil-kecil gitu. Naik motor? Ngeri banget tau gak sih, pegangannya susah banget. Wah, Waktu hujan-hujanan kan jas hujannya bisa panjang nutup itu. pakai jas hujan berlima? Eh, Wah, gila, berarti kita ngalamin hal yang sama ya. Ya. Tapi ya itu, Poster, saya sempat kehilangan kayak ya udahlah, saya di sini umur 25 udah cukup lah gitu. Kira-kira Poster boleh nggak ngasih saya nasihat nih? Maksudnya saya kan masih muda nih. Saya tahu ini salah. Harusnya saya lebih kerja keras lagi kan, karena saya masih muda, saya masih energik, saya masih bisa melakukan banyak hal. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap semangat nih? Karena saya hampir kehilangan semangat itu, hampir kayak membuat saya jadi malas kerja gitu. Karena mungkin udah cukup gitu kan. Bisa dimengerti sih. Cuma saya ingat nasihat ayah saya sih. Ayah saya pernah memberikan nasihat ke saya. Pada saat kita kelebihan, kita melihat ke atas. Lihat ke atas, masih banyak orang yang lebih tinggi dari kita. Betul ya, betul juga ya. Tapi pada saat kita kekurangan, lihatlah ke bawah. Masih banyak orang yang lebih kurang dari kita. Oke. Jadi tergantung kondisi indera saat itu. Karena bisnis itu kan tentang up and down. Ya. Pada saat bisnis kita up, kita lihat ke atas. Ya. Kita Masih ini banyak ya di atas kita ya. belum ada apa-apanya. Gitu. Betul sih. Berapa banyak orang yang lebih Gila, daripada kita, lebih hebat. lebih hebat dari kita, mereka bekerja lebih rajin dari kita, dan mereka lebih berguna buat society. Ya. Ya. Tapi kalau kita lagi bisnisnya down, kita lihat masih banyak orang yang lebih kurang beruntung daripada kita. Ya. Betul, satu gila sih ini, saya seolah-olah kena tampar nih guys ya. Itu satu kata-kata yang luar biasa sekali yang mungkin bisa menjadi reminder bukan hanya buat saya tapi buat kita semua di sini. Wah, Pak Oscar, thank you banget Pak Oscar. Mungkin terakhir nih satu pertanyaan buat Pak Oscar. Seberapa percaya Pak Oscar sama Bitcoin? Saya kalau disuruh memilih token ya, saya akan memilih Bitcoin daripada semua token lain. Di seluruh dunia ini ya? Ya, kecuali mungkin kalau disuruh memilih dua, saya akan memilih Bitcoin dan Ethereum. 1 dan 2 ya? Ya. Seberapa percaya? Saya percaya bahwa setiap orang itu harus memiliki setidaknya sekian ownership of Bitcoin. Biarpun tidak satu ya, mungkin 0, sekian. Harus punya ya? Harus punya. Untuk diversifikasi Aset kekayaan. ya? Tapi saya nggak akan menyarankan 100% pegang Bitcoin. Oke. Kenapa? Karena sangat penting apa itu namanya peace of mind. Jadi kita memegang aset fisik, kita punya aset rumah, kita punya mobil, Itu penting punya, juga ya? tabungan untuk kita ambil taking Cash business. money juga penting. Itu penting. Ya? Baru kemudian kita punya sekian Bitcoin. Kenapa? Karena kalau kita cuma punya Bitcoin, pada saat kita punya keperluan mendadak, kadang kita harus terpaksa menjual
Ya, benar. Padahal kita harusnya menunggu. Harusnya kita Bitcoin itu berarti bukan untuk ini ya, untuk tabungan masa depan berarti ya. Ya. Karena kalau kita contoh kita cuma punya Bitcoin, kita nggak punya uang cash, Susah nanti juga. Nanti mau tiba-tiba membagikan istri perlu gimana? harus jual Bitcoinnya, sayang dong. Harusnya Bitcoin itu untuk disimpan ya. Yes. Ya, saya sampai saat ini melakukan DCA di Bitcoin setiap bulan, Bos. Oke. Sampai saat ini. Saya nggak tahu sampai kapan. Ya. Kira-kira Pak Oscar bisa kasih saya saran nggak mau sampai kapan? Apa seterusnya aja DCA? Kita sih bisa melihat tren Bitcoin ini kan paling lama sekitar 2040. Oke. Setelah 2040 itu Bitcoin antara benar-benar up atau benar-benar down. Yes, menurut Pak Oscar banyak juga prediksi-prediksi katanya Bitcoin it's going to be zero katanya. Itu benar. Yang problem itu Menurut Pak apabila ada quantum komputer. Karena quantum komputer itu dapat menjebol kriptografi yang ada saat ini. Oh, walaupun saat ini belum ada yang bisa ngejebol, tapi quantum komputer itu bisa ya. Kalau Itu quantum problemnya ya. komputer itu dibuat dan ternyata Bitcoin gagal adaptasi, there is a chance Bitcoin bisa ke zero. Karena prinsip daripada public key dan private key akan nggak bisa berjalan. Kalau ada si quantum komputer itu ya. Yes. Tapi quantum komputer theoretically possible, secara kenyataannya Belum ada yang bisa membuat itu. Ini sama seperti time travel ya, Yes, segala macam time macam. traveling. Itu kan secara teori bisa, itu Yes. bisa. Seperti teleportation, itu betul. bisa. Cuman belum ada sampai saat ini yang mampu menciptakan teknologi itu. Betul. Wah, ini kalau kita ngomong lebih dalam lagi mungkin saya pun bisa pusing ya, karena saya ngomong sama seorang IT expert ya, yang sekarang udah menjadi CEO Indodax, tapi luar biasa sekali. Thank you Pak Oscar udah mau ngobrol di channel saya. Nanti kalian bisa nonton juga di channelnya Indodax mungkin. Nanti saya ada di sana, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin one day kita bisa makan siang lagi Pak Oscar ngobrol. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Mungkin Pak Oscar bisa kasih kata-kata penutup terakhir, semacam nasihat atau apapun itu, kata-kata bijak Pak Oscar, quote-quote favorit Pak Oscar terakhir sebagai penutup di video kali ini. Menurut saya pribadi dan ke rekan-rekan semua, ada baiknya kita kadang-kadang perlu belajar sih. Contohnya kita belajar kepada Indra, ya, karena dengan kita belajar ke story orang yang lebih sukses, kita bisa belajar keberhasilan dan kegagalan, sehingga kita tidak perlu mengulangi hal-hal yang sudah mereka jalani. Karena untuk orang mencapai pada level tertentu, mereka itu sudah mengalami saat-saat pahit dan manisnya. Mungkin yang dilihat orang manisnya aja, tapi sebenarnya ada banyak hal pahit yang nggak bisa di-sharing secara terbuka. Nah, ada banyak kadang-kadang kita waktu belajar kisah sukses seseorang, kita pelajari dengan baik beberapa hal yang mungkin kegagalan mereka di mana dan keberhasilan di mana, sehingga di generasi kalian, di anak-anak muda sekarang ini bisa jauh lebih sukses daripada orang-orang tua seperti saya ini. Luar biasa. Thank you banget Pak Oscar. Mungkin Pak Oscar punya quote favorit nggak? Pak Oscar kayaknya banyak nih mendengar nasihat dari orang tua atau quote-quote yang paling Pak Oscar suka yang singkat aja. Apa mungkin ada nggak kira-kira? Menurut saya pribadi, quote yang paling saya sukai adalah hidup itu tentang memberi. Hidup, saya gantian nih, saya bikin quote juga. Saya lengkapi ya, hidup tentang memberi. Karena hidup bukan hanya sekedar durasi, tapi kontribusi. Yeah. Thank you so much guys sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you guys on the next video. Jangan lupa komen juga di bawah sini. Kalian bisa follow juga Instagram Pak Oscar di @oskardamawan dan @indraken. Jangan lupa sertakan username Instagram kalian supaya kalian bisa dipilih sebagai pemenang Weekend Sequence di the next video. So, see you guys on the next video. Saya Indra Ken, Pak Oscar Damawan. Salam.